Ketika seseorang dizalimi, bersabarlah. Ketika kita dizalimi, bersabarlah. Karena jika bukan kita yang bersabar, siapa lagi yang akan mengamalkan ibadah sabar? Sabar itu ibadah yang paling besar pahalanya. Salat harus sabar. Orang yang tidak sabar dalam salatnya, ia akan mencuri salatnya. Tumakninahnya tidak ada, rukuk sujudnya tidak ada, bahkan jiwanya digadaikan kepada dunia. Walaupun fisiknya sedang ia hadapkan kepada Allah. Walaupun fisiknya sedang ia hadapkan kepada Allah, nyatanya jiwanya ia gadaikan kepada dunia. Harus sabar ketika salat, sehingga kita benar-benar merasakan sang kekasih dekat dengan kita. Kita merasakan sang kekasih yang sedang kita tuju, yang ketika kita sedang berkeluh kesah kepadanya, yang kita sedang berbisik kepada bumi, tapi ahli langit mendengarnya. Allah bukan di langit, tapi Allah sang pemilik seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Dan Allah menempatkan para malaikatnya di langit sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka. Tapi tatkala kita berbisik kepada bumi, ahli langit mendengarnya. Maka terlebih Allah sang pemilik penduduk langit dan bumi, Allah lebih dekat dengan kita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jangan gadaikan keimanan kita kepada dunia. Jangan gadaikan salat kita hanya untuk duniawi belaka. Tapi jadikan salat kita penghambaan, khidmat, pengorbanan yang terindah untuk sang kekasih Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika kita berkhalwat, perlu kesabaran. Ketika kita bersedekah, perlu kesabaran. Jika tidak sabar, kita mungkin akan mengungkit-ungkit sedekah kita atau menyakiti orang yang menerimanya. Ketika berdakwah, kita harus sabar. Jika tidak sabar, kita hanya senang dengan pujian orang lain, atau bahkan menjadi ujub, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Ketika berilmu, tetap harus sabar, supaya kita tidak sombong seperti iblis. Iblis itu alim, iblis itu ma'rifat, iblis itu abid, tapi dia tak mampu bersabar, sehingga kesombongannya memuncak. Dan kesombongan adalah dosa yang paling disenangi oleh iblis. Ketika memiliki nasab yang indah, yang baik, yang bagus, sabar. Jagalah hal-hal yang baik dari leluhurmu. Jangan mencoreng nama baik mereka. Dan jangan pula menjadikan nasab muliamu untuk kasab, untuk mencari uang. Tapi jadikan nasab mulia leluhurmu sebagai motivasi untuk bisa menapaki langkah-langkah indah, akhlak mulia dari leluhurmu. Ketika mendapatkan jabatan yang tinggi, bersabarlah. Jangan sampai engkau terlena dengan kekuasaan yang kau miliki. Bersabarlah, karena ketika engkau memikul tugas berat sebagai pejabat, sebagai pemimpin, maka akan ada yang pro kontra kepadamu. Siapapun yang tidak suka, sebagus apapun programmu, mereka tetap akan membencimu. Maka ingatlah Allah dalam kebenaran dan kesalahan yang mungkin engkau lakukan. Tujuanmu adalah mengabdi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepadamu, semua itu tak akan pernah luput dari pertanggungjawaban di hadapan sang pemilik keadilan yang hakiki, Allah Azza wa Jalla. Ilmumu, hartamu, kekayaanmu, kepintaranmu, kepandaianmu, tingginya derajatmu di tengah-tengah masyarakat, popularitasmu, semua itu ada konsekuensinya. Bahkan setiap huruf yang kita ketik
jejaring sosial, semua itu pasti akan ada konsekuensi di mana Allah akan menghisabnya. Semoga Allah menutupi aib kita di dunia dan di akhirat.